Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ahmad Dahlan SPD, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Malang. Hari ini Senin tanggal 19 Juli 2021 saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SD Ulil Albab kelas 5 tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan. Demikian, mohon doa restu dan semoga diberi kelancaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi oleh Allah kesehatan, kenikmatan. Mari kita syukuri dengan mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah ya. Mari kita syukuri dengan membaca doa bersama-sama. Tolong dari salah satu kalian untuk memimpin doa ya. Ya, siapa yang berani? Handini, ayo. Siap dan kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, sampai hari ini kita semua masih diberi oleh Allah sehat, masih diberi oleh Allah sempat. Oleh sebab itu kita sudah bersyukur tadi dengan membaca doa. Kita lanjutkan pembelajarannya, yaitu kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Ayo sambil kita berdiri untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju.
maju, maju, ayo maju, maju. Nah, duduk kembali. Terima kasih. Sebagai bangsa Indonesia kita harus mempunyai sifat patriot. Nah, patriot itu apa? Rela berkorban. Sebagai bangsa Indonesia kita juga wajib mempunyai rasa cinta tanah air. Cinta tanah air bisa dibuktikan dengan kita mencintai produk Indonesia, produk dalam negeri, mencintai bahasa kita, mencintai kebudayaan kita. Anak-anakku sekalian, sebagai siswa kita juga harus mempunyai sikap disiplin seperti yang dipunyai oleh para pahlawan kita, karena disiplin itu adalah kunci kesuksesan, kunci keberhasilan. Anak-anak sekalian, karena kita itu sebagai bangsa Indonesia, kita sebagai siswa, kita harus gemar membaca. Kita hari ini akan membaca seperti program pemerintah literasi, kita membaca buku sesuai dengan buku yang kita sukai. Sekarang kalian bisa mengambil di pojok baca di depan situ. Ayo coba mengambil satu-satu tanpa berkerumun. Camelia. Terus selanjutnya udah ya. Coba dari siapa ini? Kansa. Kamu tadi baca apa, Sa? Pengetahuan tentang dinosaurus. Pengetahuan tentang dinosaurus. Jadi di situ menceritakan binatang-binatang purba ya. Terus Zahwa Mengenal tata surya. mengenal tata surya. Lia Pengetahuan tentang bumi. pengetahuan tentang bumi. Ayo. Azam apa? Numbers. Berarti nomor-nomor. Handini mengenal pecahan. Delvin terus Emir statistika. Ya. Karena kita sudah selesai membacanya, kita kembalikan lagi ke tempatnya. Ayo bukunya dikembalikan seperti semula ya. Kita ke pelajaran selanjutnya, kita bersyukur hari ini kita sudah masuk ke kelas 5, sudah menjadi siswa kelas 5. Materi kita tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan dan manusia.
Nah, tujuan pembelajarannya apa? Ya, satu, hari ini muatannya adalah IPA dan bahasa Indonesia. Untuk muatan IPA, memahami fungsi alat gerak hewan dan manusia secara tepat. Jadi kita akan memahami apa itu organ gerak, apa itu fungsinya organ gerak. Terus kemudian membuat alat peraga dari bahan bekas. Kita nanti akan membuat alat peraga, alat gerak dari bahan bekas. Terus kemudian muatan bahasa Indonesia, mengetahui ide pokok. Dalam suatu paragraf mesti ada ide pokoknya. Terus mengembangkan ide pokok. Lah, gerak, organ gerak. Jadi belum kita lanjutkan, dibuka dulu bukunya. Halaman 2. Kita baca 5 menit. Apa itu gerak? Gerak adalah, ayo apa ini? Kegiatan berpindah tempat atau adanya perubahan posisi baik seluruh atau sebagian tubuh. Jadi gerak itu adalah perpindahan tempat. Jadi kalau Pak jalan ke sini berarti pindah tempat. Kalau ke sini, ke kanan, ke kiri itu berarti pindah, berubah posisi seluruhnya. Kalau sebagian berarti hanya begini saja. Ya. Untuk organ gerak adalah alat-alat gerak pada makhluk hidup yang berfungsi untuk berjalan, berlari, melompat, berenang dan sebagainya. Berarti organ gerak itu alatnya yang dipakai untuk bergerak. Kalau manusia berarti pakai kaki. Kalau kuda memakai kaki. Nah, alat gerak hewan dan manusia itu ada 2. Yang pertama alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Atau apa itu alat gerak aktif? Atau Azam dibaca. Alat gerak aktif. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki kemampuan untuk berkontraksi, melakukan relaksasi Hingga menggerakkan sesuatu. Jadi alat gerak aktif contohnya otot, karena otot memiliki kemampuan untuk berkontraksi, melakukan relaksasi hingga menggerakkan sesuatu. Yang sekarang alat gerak pasif. Coba ini Kansa. Alat gerak pasif adalah disebut alat gerak pasif karena tanpa gerakan otot tulang tidak dapat melakukan gerakan. Jadi alat gerak pasif itu adalah alat gerak apa? Contohnya tulang. Tulang tidak dapat bergerak tanpa adanya gerakan otot. Nah ini ya, ini namanya tulang. Yang di tengah ini, yang merah-merah ini adalah otot sebagai penggeraknya. Selanjutnya, nah di situ ada beberapa macam hewan. Yang besar, hitam, putih itu apa namanya? Panda. Biasanya berjalan dengan menggunakan kaki. Berarti organ geraknya berupa kaki. Kalau harimau? Kaki. Bisa berjalan dan berlari. Terus ini gajah? Kaki. Yang bergerak selain kaki apa? Selain menggunakan kaki? Burung. Contohnya yang di atas itu ya. Ada burung dengan menggunakan sayapnya untuk terbang. Nah, ini ada contoh-contoh ikan, contoh-contoh hewan, terus kemudian alat gerak dan fungsinya. Ikan, alat geraknya berupa
sirip dan ekor. Berfungsi untuk apa? Berenang. Amfibi. Alat geraknya berupa kaki, fungsinya untuk berjalan, melompat, dan berenang. Reptilia. Alat geraknya berupa kaki, contohnya buaya. Otot perut, contohnya ular. Kaki dayung, contohnya fungsinya berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Sekarang 4 yang burung. 4 burung. Alat geraknya berupa sayap. Contohnya burung kakak tua. Selain kakak tua, burung beo, lovebird, terus burung jarak, dan lain sebagainya ya. Burung yang berjalan dengan kaki. Nah, contohnya burung unta. Berfungsi untuk apa? Kalau burung unta tadi untuk berjalan, berlari, tapi untuk sayap digunakan untuk terbang. Yang terakhir mamalia. Mamalia itu alat geraknya berupa kaki, contohnya kerbau, sapi, dan kuda. Kalau alat geraknya berupa sirip, contohnya paus dan lumba-lumba. Nah, berfungsi untuk apa? Kakinya berfungsi berjalan, berlari, melompat. Kalau sirip berarti untuk berenang. Sudah? Bacalah contoh paragraf berikut. Coba siapa yang berani membaca? Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Handini, yang keras. Ya. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. Ya, serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Jadi serangga alat geraknya berupa kaki. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. Jadi, fungsinya kaki serangga yang pertama tadi untuk berjalan. Terus, ada yang untuk melompat, ada yang untuk berenang dan berjalan di atas air. Itu kakinya serangga. Yang warna oranye disebut kalimat penjelas. Nah, kalimat utama itu apa? Berarti pokok dari suatu paragraf. Kalimat penjelas adalah menjelaskan dari kalimat utama. Jadi contohnya, serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Terus dijelaskan beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Dijelaskan lagi untuk kalimat yang kedua, ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Terus yang dijelaskan lagi kalimat yang ketiga. Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. Nah, apa itu ide pokok? Ide pokok merupakan apa? Inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi gagasan dasar penulis. Nah, bagaimana cara menentukan ide pokok? Yang pertama, bacalah teks dengan seksama secara keseluruhan. Carilah kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama tersebut. Sudah? Selanjutnya, jadi sudah yang menentukan ide pokok. Kalimat utama biasanya terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir suatu teks. Ini nanti akan kita pelajari pada bab berikutnya, pada pertemuan berikutnya ya. Kalimat utama dan kalimat penjelas. Tadi waktu kita membaca paragraf itu ada kalimat penjelas. Apa tuh kalimat penjelas itu? Kalimat penjelas dalam suatu paragraf atau teks dalam penjelas. Jadi kalimat penjelas adalah kalimat untuk
menjelaskan ide pokok. Nah, contohnya, gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Yang biru itu berarti ide pokoknya atau kalimat utamanya. Terus kemudian yang hitam itu adalah kalimat penjelasnya. Coba kalimat penjelasnya ada berapa? Askia, Kaisa, maaf, Kaisa. Di situ ada ide pokok, satu ide pokok, ada beberapa kalimat penjelas. Ide pokoknya yang mana? Warna biru. Warna biru bacanya gurita. Merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Nah, untuk kalimat penjelasnya hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Nah, satu. Terus kalimat penjelas yang kedua apa? Iki, Afifah. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Itu tadi penjelas yang kedua. Penjelas yang ketiga, coba Kansa. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. nah itu penjelas yang ketiga. Penjelas yang keempat, Zahwa mana? Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Ya, jadi satu paragraf terdiri dari satu kalimat utama, yang lainnya kalimat penjelas ada 4 tadi ya. Nah, itu tadi kalimat utama. Tadi kita sudah belajar tentang alat gerak atau organ gerak, terus kemudian ide pokok. Sekarang kita uji kemampuan dengan mengerjakan LKPG berikut ya. Silakan kalian membentuk kelompok. Kalian membentuk kelompok menjadi 3 kelompok ya. Menjadi 3 kelompok sesuai yang kalian pilih. Jangan lupa dikasih nama kelompoknya, terus kemudian anggota kelompoknya. Yang selesai duluan kelompok 1. Ayo kelompok 1 silakan maju untuk membacakan hasil dari kelompoknya. Perwakilan ya. Sebutkan kelompoknya, terus anggota kelompoknya. Kelompok saya kelompok 1. Anggota saya Afifah Camelia Zahwa. Paragraf ke-1. Di pokok, siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Kalimat pengembang. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Paragraf kedua. Ide pokok,
Siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kalimat pengembang. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Paragraf ketiga, ide pokok. Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kalimat pengembangnya, siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagiannya yang kecil sehingga mudah diuraikan oleh bakteri pengurai. Paragraf keempat, ide pokok. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Kalimat pengembang, siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Udah kelompok 1 tadi hasilnya bagaimana? Kira-kira betul? Betul, kita beri aplaus. Untuk yang kelompok 2, ayo silakan maju. Kelompok 2, perwakilan. Katanya dulu Pak, nama kelompok. Nama kelompok, terus kemudian anggotanya. Nama kelompok saya kelompok 2. Anggota kelompoknya Kansa, Handini, dan Satya. Langsung dibaca Pak. Paragraf pertama, ide pokok. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan lamban dan menjijikkan. Kalimat pengembang, siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Ya. Yang kedua, sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Betul? Tadi paragraf kedua, sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Betul ya? Kalimat pengembang. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Ya. Yang keempat, Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. terus Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. iya betul. Ide pokok. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Siput. Siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Iya. Ya, beri plus untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Nama kelompok 3. Anggota kelompok terdiri dari Azam, Delvin, Emir. Paragraf 1. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Kalimat pengembang, bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Paragraf 2. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kalimat pengembang, kelebihan dan keistimewaan siput merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki hewan-hewan lain. Iya. Paragraf 3. Siput merupakan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kalimat pengembang, siput memakan daun-daunan yang menjadikannya bagian-bagian yang kecil serpihan sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Ya, Paragraf 4. 4. Siput adalah sang pengembara mandiri. Kalimat pengembang, meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang bagus. Ya. Saya beri plus untuk kelompok 3. Ya. Tadi kita sudah mengerjakan lembar kegiatan peserta didik. Sekarang lembar kerja peserta didik yang kedua. Amati video pembuatan alat peraga yang diputar oleh gurumu. Bersama kelompokmu buatlah model alat peraga organ gerak. Kemudian alatnya gunting, kertas, tusuk sate, dan benang. Langkah kerja, buatlah pola gambar binatang, gunting pola sesuai garis, sambung dengan benang, lekatkan tusuk sate. Pak Jalan akan memutar videonya ya.
josnya, alat peraganya. Ya, sambil dikeluarkan. Maju dipamerkan dengan teman-temannya. Ayo ditunjukkan. Ayo gini. Ayo kelompok 2. Cara menggerakkan alat gerak hewan yang kalian buat. Gimana perasaan kalian ketika mempelajari itu? Senang? Senang. Apa yang kalian tahu dari kegiatan itu tadi? Kita tahu cara bergerak dengan hewan dengan menggunakan alat geraknya masing-masing. Tentunya tadi gajah dengan berjalan dan berlari. Ya, itu tadi manfaat dari kegiatan kita di pagi sampai siang hari ini. Terus kemudian kesimpulan dari kegiatan ini tadi adalah apa ya? Yang pertama, organ gerak adalah alat untuk bergerak. Gerak adalah apa? Gerak berpindah posisi dari satu tempat ke tempat lain. Terus kemudian ada ide pokok. Ide pokok tadi apa? Atau disebut dengan kalimat utama. Sebelum kita akhiri, anak-anak sekalian, di rumah kalian nanti tugasnya di rumah adalah mendeteksi hewan apa saja yang ada di sekitar kalian. Kalian mencatat, kemudian apa alat geraknya, fungsinya untuk apa. Paham? Ya, bekerja sama dengan orang tua kalian. Udah ya, kita akhiri. Di rumah tolong jaga kesehatannya karena COVID-19 sampai hari ini belum berakhir. Kita jaga kesehatan, jaga imun kita, jaga iman kita. Jangan lupa selalu patuh pada orang tua, jaga sopan santunnya, jangan lupa juga sholat 5 waktu. Dan sebentar lagi Idul Adha kita rayakan dengan memperbanyak takbir. Udah ya, kita tutup pembelajaran di siang hari ini, di pagi sampai siang hari ini. Tolong dari salah satu kalian memimpin untuk berdoa. Ya, Kansa. Doa, siap ya?
Siap, gerak, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Udah ya, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Semoga kita selamat sampai tujuan, sampai rumah.